Halo sahabat data, jadi hari ini kami dari BPS Provinsi Sulawesi Barat akan melakukan supervisi bersama Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat. Ingin tahu gimana kelanjutannya? Yuk ikuti kami. Terkait masalah supervisi ya, ini merupakan tugas ya yang diemban oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura sesuai dengan surat Kementerian Dirjen Peternakan untuk melakukan pendampingan atau pengawalan dalam hal pelaksanaan sensus pertanian di Sulawesi Barat. Nah, dalam terkait masalah sensus pertanian ya memang bahwa penggunanya nanti ke depan dalam penyusunan kebijakan perencanaan adalah penggunanya adalah Kementerian Pertanian di pusat, kemudian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura atau pertanian secara umum di provinsi maupun di kabupaten. Terima kasih. Jadi supervisi bersama ini berkolaborasi dengan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat sangat berguna. Terutama kita bersentuhan langsung dengan masyarakat supaya data yang kita dapatkan itu seakurat mungkin dapat kita peroleh. Kami tadi sudah berbincang dengan beberapa petani bahwa jangan segan-segan untuk menyampaikan data yang sebenarnya sehingga nanti arah kebijakan Dinas Pertanian ataupun pertanian secara umum seluruh Indonesia bisa akurat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi kami itu dari BPS akan memotret keadaan pertanian di Sulawesi Barat sebagaimana yang kami pelajari sehingga data itu akurat mungkin, karena kami tidak melihat itu adalah sesuatu yang sangat saya lihat di sini respondennya bagus-bagus dan sangat mengerti dan terbuka untuk kami data. Terima kasih. Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional diamanahi oleh BPS RI untuk melakukan supervisi terhadap sensus pertanian. Tujuan utamanya adalah memberikan rekomendasi sensus pertanian di masa berikutnya berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari hasil sekarang. Artinya, temuan yang sifatnya evaluasi terhadap pelaksanaan sensus, baik PPL, PML, kemudian proses penginputan data dan sebagainya itu, termasuk instrumennya, itu kemudian bisa diperbaiki dan untuk dilakukan penyempurnaannya pada sensus pertanian pada periode berikutnya. Sebagaimana BRIN melakukan penarasian EMIK kegiatan registrasi sosial ekonomi pada tahun 2022 dan 2003, maka kami juga melakukan penarasian EMIK terhadap proses sensus pertanian. Kebetulan ada dua tim, sesi pertama di bulan Juni dan tim yang kedua adalah sesi Juli. Itu semuanya adalah penarasian EMIK terhadap kegiatan sensus pertanian 2023. Nah, otomatis ketika dia penarasian EMIK adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa bagaimana sensus pertanian itu dilakukan oleh BPS di kabupaten kota, dan kita betul-betul mendalam dan dilakukan secara kualitatif. Sebagaimana BRIN melakukan proses pendampingan pada kegiatan registrasi sosial ekonomi tahun 2022 dan 2023 kemarin, maka apa yang dilakukan BRIN untuk sensus pertanian adalah berupaya melakukan penarasian EMIK terhadap kegiatan sensus pertanian ini. Apa yang dimaksud dengan penarasian EMIK? Itu adalah segala sesuatu yang berada di balik proses pendataan. Jadi artinya
sebuah peristiwa itu terjadi perlu dilihat dari latar belakangnya, dari persepsi masyarakat yang didata, dari persepsi PPL, PML, dan sebagainya. Tujuan utamanya tentu bahwa hal-hal yang baik akan dikembangkan sebagai langkah berikutnya, hal-hal yang kurang baik itu perlu dilengkapi dan disempurnakan untuk perbaikan pada sensus pertanian periode berikutnya. Harapan kami sebenarnya di tingkat pusat, baik dengan Kepala BPS maupun Pak Sestama BPS, itu adalah kami dapat mengakses data yang hasil dari sensus pertanian ini untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perumusan kebijakan yang berhubungan pada pembangunan pertanian secara berkelanjutan. Tentu koordinasi dan komunikasi bersama para pimpinan baik di BRIN maupun di BPS itu harus dilakukan karena ini berhubungan dengan raw material. Data yang dihasilkan pada sensus pertanian itu kan sifatnya adalah masih raw material. Ketika dia raw material, maka kemudian otomatis tidak bisa secara gegabah dikeluarkan oleh BPS. Oleh karena itu kemudian bangunan komitmen dan kerjasama itu harus dilakukan. Tujuannya adalah selain untuk pengembangan ilmu pengetahuan, misalnya untuk buku-buku dan jurnal-jurnal internasional, itu juga didorong untuk menjadi basis atau evidence dari berbagai perumusan kebijakan yang berhubungan pada pembangunan pertanian secara berkelanjutan. Baik, terima kasih. Pada hari ini kami juga melaporkan kepada Bapak PJ Gubernur mengenai progres lapangan sensus pertanian, di mana BPS melakukan sensus pertanian dari tanggal 1 Juni sampai 31 Juli. Kami melaporkan bahwa untuk progres lapangan sudah selesai 59%, di mana BPS menurunkan sekitar 1.332 petugas. Kami berharap Bapak Ibu yang menjadi responden dan didatangi oleh pegawai BPS untuk membantu petugas kami dengan memberikan data yang sebenar-benarnya. Selamat ya untuk rekan-rekan BPS Sulawesi Barat atas capaian yang bagus dari sensus pertanian yang sudah di kisaran 59%. Mudah-mudahan sampai dengan 30 Juli atau sebelum 30 Juli sudah bisa maksimal 100% dari sasaran bisa dilakukan sensus. Dan saya berharap banyak hasil sensus pertanian ini akan memberikan potret yang akurat, memberikan data untuk pengambilan kebijakan bagi kami dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Sulawesi Barat, sehingga kita mampu melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis data sensus pertanian ini. Sukses selalu untuk teman-teman di Sulawesi Barat, khususnya teman-teman di BPS Sulawesi Barat.